Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai suatu aplikasi, di mana aplikasi ini akan banyak digunakan nanti dalam belajar statika struktur, ya. Jadi aplikasi ini yang nantinya banyak kita gunakan untuk belajar statika struktur. Nama aplikasinya adalah GeoGebra, gitu ya. Jadi namanya adalah GeoGebra. Teman-teman bisa cari di internet bagaimana cara mendownload dan juga menginstalnya. Saya berharap teman-teman semua bisa mendownload dan juga menginstal aplikasi itu, sehingga nanti akan mempermudah proses pembelajaran statika struktur di semester ini. Nah, kalau kita sudah download dan juga sudah install, maka dan kemudian kita jalankan aplikasi ini, maka tampilannya adalah seperti yang ada di layar begitu ya, seperti yang ada di layar. Pada kesempatan ini Pak Win menggunakan GeoGebra versi klasik 5 gitu ya. GeoGebra versi klasik 5. Tampilannya adalah seperti ini. Nanti kalau teman-teman yang diinstal adalah versinya berbeda, mungkin tampilannya ada sedikit perbedaan, tetapi fungsinya tidak jauh berbeda begitu. Nah, apa sih fungsi dari GeoGebra ini? Yang pertama, dia bisa berfungsi sebagai alat hitung ya, seperti kalkulator gitu ya. Jadi alat hitung seperti kalkulator. Jadi pada waktu kita belajar statika struktur, itu akan banyak perhitungan-perhitungan yang akan kita temui. Maka perhitungan-perhitungan tersebut itu bisa dibantu dengan menggunakan GeoGebra ini begitu ya. Contohnya adalah misalkan kita ingin menjumlahkan biasa gitu ya. Jadi misalkan A itu sama dengan 5 ditambah 10 misalkan begitu. Maka kita akan mendapat hasil bahwa A itu adalah 15 begitu. Nah, ini artinya adalah proses penjumlahan seperti itu. Kalau pengurangan itu juga sama, misalkan B itu sama dengan 20 dikurang 7 misalkan, itu juga akan langsung ketemu bahwa B-nya adalah, jadi dia bisa berfungsi sebagai kalkulator ya. Kemudian untuk pembagian juga sama, misalkan C sama dengan 20 dibagi 4 begitu ya, sama ya menggunakan garis miring itu, maka akan ketemu 5. Jadi seperti itu. Dan untuk perkalian itu juga bisa, misalkan untuk D itu adalah sama dengan 4 dikalikan, kalinya adalah ini ya, bintang itu ya, dikalikan dengan 7 itu juga langsung ada hasilnya adalah 28. Jadi penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian, caranya sama seperti yang ada di kalkulator. Kemudian fungsi-fungsi yang lain, misalkan yang sering kita nanti ketemukan adalah pangkat ya, misalkan misalkan itu adalah sama dengan 5 pangkat 7, misalkan begitu, kita 5 pangkat adalah lambang seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya, lambangnya seperti itu. Pangkat 7 misalkan, atau pangkat 3 ya, 5 pangkat 3, jadi 5 kali 5 kali 5, itu hasilnya adalah 125. Jadi seperti itu. Kemudian untuk akar pangkat gitu ya, jadi misalkan akar pangkat dari 5 gitu ya, jadi akar pangkat dari 5 kita bisa menyebutkan misalkan F sama dengan akar dari 25. Jadi kita bisa tulis di situ adalah 25, kemudian kita pangkatkan yaitu setengah atau 0,5. Ya, itu artinya adalah dia akar pangkat
akar dari 25 ya. Jadinya adalah seperti ini, ketemunya adalah 5. Jadi atau kalau kita mau pangkat yang lain, cara yang lain adalah jadi misalkan kita menggunakan simbol dari SQRT ya. Jadi SQRT square root. Nanti sudah ada simbolnya seperti ini, tinggal kita klik. Nah, mau akar berapa? Lah, misalkan tadi adalah akar 25, ya bisa saja seperti ini. Nah, tapi kalau akar ini yang pakai SQRT tadi, ya SQRT ini tadi, oh ya ini tadi kalau kita klik 2 kali itu sudah muncul rumusnya yang tadi ya. Nah, kalau kita klik 2 kali sudah muncul rumusnya yang tadi. Bedanya yang atas dengan yang bawah ini khusus akar pangkat 2 gitu ya. Jadi akar pangkat 2, tapi kalau akar pangkat 3, akar pangkat 4 itu sebaiknya menggunakan yang atas ini. Nah, tinggal ganti ini 0,5-nya itu adalah akar pangkat 2 gitu. Dari mana? Yaitu setengah 1/2. Jadi 25 akar 1/2. Kalau akar pangkat 3 yaitu misalkan 25 akar 1/3 begitu. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mencari akar pangkat 3 dari 125 misalkan. Jadi kita tinggal menyebutkan misalkan I ya, I sama dengan akar pangkat 3 dari 125. Jadi kita tinggal 125, kemudian kita pangkatkan tapi 1/3. 1/3. Ini hasilnya adalah sama. Ya, ini hasilnya adalah sama. Oke, ada yang salah ya. Jadi ada yang salah. Jadi I, FGHI. Oke. Coba kita ulang lagi. Jadi I itu sama dengan, nah ini tadi simbolnya salah ya. Jadi I-nya itu malah min tadi ya. Harusnya sama dengan, yaitu 125. Kemudian dipangkatkan, yaitu 1/3. Ya, harusnya adalah 5. Ini adalah akar pangkat 3 dari 125. Nah, ini penting ya. Jadi nanti dasar-dasar ini akan teman-teman gunakan untuk perhitungan-perhitungan ya, membantu teman-teman perhitungan-perhitungan dalam penyelesaian statika struktur. Kemudian di statika struktur tidak akan terlepas dari fungsi sinus dan kosinus. Ya, ada sinus, kosinus, tangen itu akan sering muncul ya, akan sering muncul suatu operasi, suatu penjumlahan, pengurangan itu nantinya adalah atau perkalian menggunakan sinus dan kosinus. Nah, ini kita juga harus bisa bagaimana cara menuliskan. Jadi misalkan kita diminta mencari sinus 20 gitu ya. Jadi kita tidak bisa menuliskan langsung sinus 20, tidak bisa. Jadi contohnya ya ini misalkan, atau yang umum adalah sinus atau kosinus ya, sinus 30 misalkan ya. Kita tidak bisa langsung menulis begini. Jadi sinus ini sudah ada, tinggal kita masukkan ke sini dan kita misalkan ya ini adalah 30 ya, itu tidak itu kalau kita enter maka hasilnya adalah ini ya 0,5 ini tadi ya, sinus 30 derajat gitu ya, sinus 30 derajat. Kemudian kalau kita mau kosinus sama saja, yaitu kosinus ya dalam kurung berapa tadi? Misalkan 45 derajat. Ya seperti itu ya. Jadi misalkan ini FGHI J, misalkan J sama dengan sinus 60. Ya, seperti itu. Atau kita bisa juga cos gitu ya. K bersama dengan cos. Ya, cos berapa? Tadi cos 60 misalkan.
Oke ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita nanti akan ketemu satu persamaan yang di situ ada fungsi sinus dan kosinusnya, maka kita tinggal memasukkan seperti itu. Ya, kita tinggal memasukkan seperti itu. Oke ya, jadi itu adalah fungsi-fungsi yang pertama atau kegunaan yang pertama dari GeoGebra ini, di mana dia bisa menggantikan fungsi dari kalkulator. Ya, dia bisa menggantikan fungsi dari kalkulator, di mana penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian ada pangkat, kemudian akar pangkat, dan sinus kosinus tangen itu bisa kita menggunakan software atau aplikasi GeoGebra ini. Ya, jadi maka ini teman-teman harus dibiasakan untuk menggunakan GeoGebra ini sebagai alat bantu untuk menyelesaikan soal-soal dalam statika struktur. Nah, dengan teman-teman menggunakan fungsi-fungsi penjumlahan, pengurangan, dan lain tadi menggunakan GeoGebra, maka kita bisa menelusuri manakala terjadi rumus-rumus yang salah gitu ya. Artinya adalah kalau hasilnya salah itu kita bisa telusuri di mana letak kesalahan tersebut. Seperti tadi pada waktu Pak Win mencantumkan sama dengan, malah keliru min gitu ya. Jadi dengan demikian maka tidak bisa dioperasikan dengan baik. Ya, tidak bisa dioperasikan dengan baik, tapi bisa kita lihat kesalahannya di mana. Oke ya. Oke, itu adalah fungsi yang pertama dari GeoGebra, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan atau pengoperasian dari matematika. Fungsi yang kedua adalah untuk menggambarkan vektor. Ini adalah fungsi yang jauh lebih penting ya. Jadi nanti banyak penyelesaian soal di statika struktur ini yang akan jauh lebih mudah manakala kita menggunakan GeoGebra ini, yaitu menggunakan fungsi vektor. Nah, bagaimana cara menggunakan GeoGebra untuk mengoperasikan vektor, menjumlahkan vektor, mengurangkan vektor, dan juga menguraikan vektor, mencari resultan suatu vektor, maka ikuti terus sesi yang kedua ini. Pak Win akan jelaskan bagaimana penggunaan GeoGebra untuk operasi vektor. Saya cukupkan yang sesi kali ini dan kita lanjut ke sesi yang berikutnya.